Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit yang berkaitan dengan kuliah hadis atau fakultas hadis dan dirasat Islamiyah. Nama fakultasnya kalau kalian lihat di judul atau di gedungnya, itu ada tulisan kuliah hadis, kuliatul hadis wa dirasat Islamiyah. Sebelum masuk ke pembahasan hadisnya, perlu diketahui bahwa di kuliah hadis ini adalah kuliah yang sama saja seperti kuliah-kuliah yang lain. Ada di situ ada pelajaran fikih, ada pelajaran akidah, ada pelajaran hadis ya udah pasti, ada juga pelajaran Quran dan juga tafsir. Jadi semua sekali lagi dua kuliah yang sudah sedikit saya bahas ya. Itu udah saya kasih tahu bahwasanya di masing-masing kuliah itu udah ada muqarrar dan rata-rata sama muqarrarnya, cuman beda jamnya aja ya. Udah saya jelasin di video sebelumnya. Oke. Di kuliah hadis ini, yang pertama seperti namanya ya, kuliah hadis ya pasti ya, jam belajar hadisnya itu lebih banyak daripada jam pelajaran yang lainnya. Seperti akidah, fikih, tetap ada akidah dan juga fikih, akan tetapi banyak sekali jam hadisnya. Kuliah hadis ini adalah kuliah yang sebenarnya peminatnya cukup banyak, akan tetapi yang masuk itu orang-orang terpilih. Jadi nggak semua orang bisa masuk hadis ya. Karena sebenarnya di video saya sebelumnya saya sudah jelaskan bahwasanya nanti ada muqabalah ulang. Jadi yang udah keterima ya, yang udah keterima nanti ada muqabalah lagi di sana untuk penentuan jurusan. Jadi yang mau ke hadis dites tentang sedikit masalah hadis. Nah, peminatnya kenapa saya bilang banyak? Karena saya udah survei ke teman-teman bahwasanya banyak sekali mereka itu yang pengen masuk hadis tapi rasanya nggak kuat atau gimana gitu kan? Karena di sana ada ngafal-ngafal hadisnya juga udah pasti ya. Terus kemarin juga pas muqabalah ulang, saya sama teman saya rencana mau masuk hadis tapi nggak tahu, saya lebih milih ke syariah aja. Jadi teman saya itu pas muqabalah ulang tuh dia ngomongnya mau ke hadis, ke syekhnya, akan tapi pas dites oleh syekhnya qadarullah dia nggak bisa jawab masalah hadis itu. Jadi ya katanya sih karena panik gitu, karena panik jadi blank, jadi ya udahlah akhirnya dilempar ke kuliah dakwah. Sebenarnya kuliah hadis ini adalah kuliah, menurut saya adalah kuliah paling the best ya di antara 4 kuliah yang utama, 4 kuliah utama yaitu Al-Quran, hadis, syariah dan juga dakwah. Ini bukan mengecilkan kuliah lugoh, tapi yang 4 kuliah ini pelajaran syar'inya lebih kuat menurut saya. Tapi di kuliah lugoh juga tetap ada pelajaran syar'inya. Kenapa saya bilang bahwasanya kuliah hadis adalah kuliah yang the best ya? Pertama, kuliah hadis ini adalah kuliah yang melazimkan muridnya atau mahasiswanya itu untuk menghafal hadis, dan ada target hafal hadisnya berapa setiap semester itu ada. Oke, saya kasih sedikit bocoran. Dulu, muqarrar lama, itu kuliah hadis dari semester 1 udah wajib 150 hadis ngafal dari kitab Al-Muharrar. Dan muqarrar yang sekarang itu dipermudah dan diperingan, yaitu semester 1 nanti wajib hafal Arba'in Nawawi. Jadi untuk pemanasan semester 1 masih sedikit hadisnya, sekitar 40 atau 50 lah. Karena Arba'in Nawawi sama ditambah berapa hadis, itu pokoknya jadi totalnya 50. Dan untuk semester 2 itu udah masuk kitab Muharrar, dan setiap semesternya itu akan menghafal hadis sebanyak 150 hadis. Dan ingat 150 hadis ini tetap ada ujiannya, dan ya pokoknya harus mungkin nih 150 hadis ini. Cukup apa ya, bagi sebagian orang yang agak susah ngafalnya seperti saya itu ya agak susah juga sih. Karena di syariah itu tetap ada ngafal dalil, tapi hadis maksudnya nggak begitu banyak. Satu semester itu kalau di syariah atau di dakwah ya sekitar 25 hadis atau 30 lah. Jadi nggak terlalu banyak. Tapi kalau misalkan di hadis itu sekitar 150 setiap semester, kecuali semester 1 karena diperingan di muqarrar baru ini. Itu adalah tantangan yang menurut saya paling tricky, paling menguji mahasiswanya gitu loh. Jadi dia bener-bener niat atau enggak kayak gitu. Kenapa saya bilang bagus banget di kuliah hadis? Karena gimana ya? Kuliah hadis itu adalah kuliah yang top lah, karena kita tahu dalil dari ngafal-ngafal hadis itu gitu kan. Hadisnya juga hadis pilihan, dan itu pokoknya
istifadah dari ngafal hadis itu tatkala kita ceramah atau tatkala kita kasih nasihat orang atau tatkala kita ajak ngobrol sama orang dan ditanya sesuatu tentang dalil atau tentang hadis, itu udah hafal gitu, tinggal keluarin gitu loh. Jadi istifadahnya banyak banget. Gitu sebenarnya mau banget ke situ, cuman ya kondisi sih. Jadi ya bagi Anda yang benar-benar minat dan tekad ngafalnya kuat, monggo silahkan masuk hadis. Dan ingat, di hadis itu ada yang namanya pelajaran yang berkaitan dengan rawi atau perawi hadis. Di kuliah hadis itu ada pelajaran yang berkaitan dengan perawi hadis. Jadi kalian tuh harus menghafal tahun wafatnya dan tahun lahirnya si perawi itu, kemudian perawi itu sikot atau enggak, atau soduk, atau dia ada dhaiful hifdz, ya kan, atau sodukun mudallas dan lain-lain gitu loh. Jadi banyak sih rintangan-rintangan di situ. Dan itu juga salah satu rintangan selain menghafal hadis, juga menghafal perawi-perawinya itu loh. Jadi cukup tricky lah, terlalu menantang sih menurut saya. Jadi kalau kalian benar-benar niat pengen masuk hadis, saya sarankan ya silahkan gitu loh. Cuman kalau misalkan kita lihat kemampuan kita nggak sampai segitunya, ya saya sarankan untuk ke kuliah syariah atau kuliah dakwah gitu. Karena kalau kuliah syariah dan dakwah itu nggak terlalu berat ngafal hadisnya. Dan di kuliah syariah dan di kuliah dakwah itu ya masing-masing kita juga ada ngafal tahun lahir dan tahun wafatnya sebagian ulama ya. Seperti di syariah kita belajar 4 mazhab, dan 4 mazhabnya ini juga kita harus tahu lahirnya kapan, wafatnya kapan gitu kan. Dan rihlah thalabul ilminya kemana saja dari 4 mazhabnya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Itu di kuliah syariah juga ngafal seperti itu, ngafal kisahnya sedikit, terus ngafal ya pokoknya gitulah. Dan di hadis sama, di hadis juga ngafal ininya itunya gitu kan, perawi hadis gitu kan. Kalau di syariah dan di dakwah itu ada pelajaran hadis, tapi kita juga ngafal kayak misalkan Imam Bukhari ya, Imam Muslim, dan pokoknya kutubut tis'ah itu kita hafalin biodata atau data diri dari seorang perawi hadis. Dan kalau di syariah sama di dakwah itu cuman singkat ya, cuman ya paling Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmidzi, ya kan, Abu Daud, Ibnu Majah, ya intinya yang terkenal lah. Tapi kalau di hadis itu sampai ulama-ulama perawi hadis yang sebenarnya nggak terlalu terkenal, ya mungkin sering dibahas di pelajaran hadis gitu. Cuman maksudnya bagi orang awam itu nggak terlalu terkenal gitu, ya kan. Jadi itu tetap dibahas dan tetap dikaji gitu kan. Dan misalkan dalam satu hadis itu ada berapa rawi, ya enggak? Ya pokoknya disitulah berkaitan dengan rawi itu benar-benar adalah sesuatu yang sangat menantang ya menurut saya. Jadi sebenarnya seru, tapi itulah menantang sekali dan perlu kecerdasan otak yang oke lah, yang benar-benar nempel. Karena ini harus dihafal, bukan cuma dipahami ya. Jadi harus benar-benar dihafal. Kemudian di hadis itu harus selalu menjaga muru'ah. Maksud saya gini, di kuliah syariah ataupun kuliah dakwah, tatkala jam kosong, tatkala istirahat, itu kalau kita keluar kelas ya, kita jalan di lorong-lorong, itu banyak orang ngobrol, banyak orang lagi baca kitab, dan banyak orang main HP, ya kan, ngobrol di lorong-lorong. Di kuliah dakwah dan di kuliah syariah itu banyak. Tapi kalau di kuliah hadis itu nggak ada. Bahkan di mat'amnya, di kantinnya itu jempeh gitu, nggak banyak suara. Saya pernah masuk kuliah hadis, keliling nggak ada di lorong. Di lorong tuh cuma ada orang baca kitab. Jadi muruahnya benar-benar dijaga. Sampai waktu itu saya pernah ada hari berbatik ya. Jadi orang Indonesia di sana ya kita senang-senang aja pakai batik semua. Jadi di hari batik nasional di Indonesia, dan kita di sana pakai baju batik semua. Dan di sana yang nggak pakai baju batik adalah anak kuliah hadis yang dari Indonesia ya. Sebagian mungkin ada, tapi kebanyakan yang nggak ikut karena muruah. Jadi harus ya minimal pakai jubah lah atau gimana gitu kan. Jadi benar-benar kalau batik doang mungkin kalau di sana kurang ini ya,
Karena di sana juga ya saya juga lebih sering pakai jubah daripada pakai baju batik atau apa. Atau mungkin baju koko juga pernah gitu. Jadi di sana emang baju resmi atau baju rapihnya itu benar-benar ya jubah gitu lah. Jadi muruah benar-benar harus dijaga. Kayak gitu. Ya mungkin inilah sedikit gambaran ya tentang kuliah hadis ini. Mohon maaf kalau videonya banyak kekurangan. Tapi semoga dari kekurangan ini bisa jadi sesuatu yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Sempat ada yang nanya-nanya tentang kaos Madinah. Sebenarnya saya udah jual kaos Madinah dari udah lama ya. Tapi nggak apa-apa, ini saya tunjukkan dan orang pada mau lihat tunjukannya. Ini desain pertama saya ini. Ini ada 3 warnanya. Ini warna abu-abu, ada warna biru navy, dan juga ada warna hitam. Tapi warna hitamnya lagi nggak di saya barangnya ya. Saya juga kerjasama sama teman. Dan ini desain kedua. Desain kedua ini lengan panjang. Ya, lihat nih desainnya kayak gini. Oke. Ini lengan panjang ya guys ya. Tuh. Dan ada bisa pesan lengan pendeknya juga gitu ya. Bisa pesan lengan pendeknya juga. Ini sablonnya. Dua-duanya sablon Polyflex. Polyflex kalian bisa searching di YouTube ya. Bagus. Sablonnya timbul gitu. Nah, cuman ini beda mesin. Kalau ini pakai mesin cutting ya. Jadi satu warna doang. Nah, kalau ini Polyflex tapi mesinnya mesin printing. Jadi kuat tapi dia bisa gladiasi warna ya teman-teman ya. Ini desainnya lumayan bagus dan keren. Keren banget, cocok untuk dipakai ya guys ya. Tuh. Ya. Ya kalau mau beli dan tanya-tanya harga silakan WhatsApp saya di link di deskripsi ya guys ya. Ataupun kalian juga mau pesan running text dan kalian akan mendapatkan 100.000 komisi buat running text ini, kalian juga bisa klik link yang ada di deskripsi ya guys ya. Itu langsung menuju ke WhatsApp saya dan saya sendiri yang insya Allah akan menjawabnya. Dan ya seperti itulah. Kemarin juga sempat ada yang pesan dan ada yang nanya juga. Dan ini saya tampilkan di video yang barusan ya. Jadi ada 2 desain ya kan. Tapi untuk desain yang ini saya produksinya masih yang warna hitam saja. Ya, masih warna hitam saja. Belum ke warna lainnya. Insya Allah saya akan mendesain yang warnanya biru navy ya. Biru navy juga bagus. Ataupun ke warna abu-abu. Tapi ke warna abu-abu mungkin tulisannya diganti warna hitam ya. Biar lebih keren. Kalau warna putih kayaknya kurang masuk kalau ke warna abu-abu ya. Nah oke. Karena saya suka warna abu-abu ya guys ya. Tapi ini mah bukan baju ini ya. Tapi yang ini nih. Ini desain pertama. Dan ini juga mantap ya. Bagus banget ini. Pokoknya kalian tinggal klik aja link yang ada di deskripsi ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.